Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa bangun pagi, bisa merasakan sejuknya pagi karena rahmat dari Allah. Nah, untuk rasa syukur kita, maka kita buktikan dengan ibadah. Sudah salat duha, sudah sarapan. Anak-anak jangan lupa ya untuk tetap sholat duha. Yang wajib kita laksanakan, yang sunnah juga kita laksanakan. Insya Allah, Allah akan lebih memberikan pahala kepada kita insya Allah. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran kelima. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Yuk, dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalam mutaqabbala. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahlimni rusli wa ahidni min syarri nafsi. Shadaqallahul azim. Nah, udah berdoa ya anak-anak, tetap belajar. Sebelum belajar tetap berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua, amin. Oke, silakan anak-anak dilihat videonya. Oh iya, yang sudah salat duha terima kasih. Yang laporan tadi, yang belum laporan ditunggu laporannya. Di tema 4 subtema 1 pembelajaran 5 kali ini, Ustazah ingin kita belajar tentang silsilah keluarga, kemudian mengulas lagi bangun datar yang kemarin sudah kita pelajari. Anak-anak, silakan dibuka di pembelajaran 5 buku paketnya, ada silsilah keluarga. Di situ silsilah keluarga menunjukkan asal-usul keluarga. Jadi kita perlu mengetahui silsilah keluarga. Karena dengan kita mengetahui silsilah keluarga, kita akan tahu siapa ayah ibu kita, siapa orang tua yang lebih tinggi lagi setelah ayah ibu apa, ada kakek nenek, kemudian ada siapa lagi saudara-saudara kita. Jadi kita perlu mengetahui silsilah keluarga kita. Yang belum tahu, anak-anak boleh bertanya kepada orang tua. Anak-anak punya saudara, punya kakek, punya nenek, punya paman, semuanya adalah keluarga. Dan supaya lebih mudah untuk kita bisa mengetahui semuanya, kita perlu memahami silsilah keluarga kita. Nah, yang pertama silsilah keluarga Udin. Di buku ada gambar tuh bagan, yaitu ada silsilah keluarga Udin. Ada ayah, ibu, kemudian Mutiara dan Udin. Nah, di situ yang pertama kali adalah yang paling tinggi, yang pertama ayah. Kenapa ayah? Karena ayah adalah kepala keluarga. Jadi, yang pertama kali untuk silsilah keluarga Udin ini adalah ayah, kemudian baru ibu, setara ayah dan ibu. Kemudian Udin dan saudaranya Mutiara, ayah. Itu kakak atau adik? Adiknya Udin. Nah, silsilah keluarga ini termasuk silsilah keluarga kecil. Kenapa disebut silsilah keluarga kecil? Karena lingkupnya hanya ayah, ibu, kakak dan adik atau anak ya. Jadi itu disebut keluarga kecil. Kemudian
Nah, di sini Ustazah tunjukkan silsilah keluarga besar. Ya, yang tadi Ustazah sebutkan ada kakek, ada nenek, itu termasuk keluarga kita juga, termasuk keluarga besar. Ya, keluarga besar di situ yang pertama ada kakek dan nenek. Nah, kakek dan nenek ini adalah orang tua dari ayah atau ibu kita. Untuk contoh pada bagan atau silsilah keluarga yang Ustazah tunjukkan ini adalah kakek dan nenek dari ibu kita. Di situ ada garisnya tuh, garis penghubung. Di situ ada garis penghubung. Yang pertama adalah kakek, kemudian nenek. Setara ya. Kemudian kakek dan nenek ini memiliki anak, yaitu ibu kita. Nah, kemudian ibu kita, kemudian ada ayah, ibu berpasangan dengan ayah. Kemudian kita di bawahnya, aku dan adikku atau kakak kalian. Kalau kalian tidak punya adik, maka kakak kalian, saudara kandung kalian. Kemudian, nah, kakek dan nenek dari ibu kita punya saudara laki-laki, namanya paman. Nah, paman ini, kemudian di samping paman ada bibi. Nah, bibi disebut saudara perempuan dari ayah atau ibu. Ini bibi dan paman adalah saudara dari ayah dan ibu kita. Kemudian yang terakhir, sepupu. Sepupu adalah anak dari paman dan bibi kita. Ya, itu adalah susunan atau silsilah keluarga besar. Kalau anak-anak ibunya punya saudara, punya kakak, punya adik, punya om, tante, paman, bibi, itu berarti semuanya keluarga besar. Masih banyak lagi. Ustazah hanya mencontohkan sederhana saja ya. Nah, itu adalah silsilah keluarga besar. Nah, tadi ya, keluarga kecil itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Yang satu rumah yang kecil biasanya, yang sekarang kalian tinggali, biasanya kalian tinggal bersama ibu dan ayah dan adik atau kakak ya. Itu keluarga kecil. Nah, keluarga besar itu berarti seluruh anggota keluarga, dari kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, adik, paman, bibi, dan sepupu. Itu berarti sudah keluarga besar ya. Nah, di sini Ustazah lebih rinci lagi pengertian silsilah keluarga. Yang pertama, kakek. Kakek adalah orang tua laki-laki dari ayah atau ibu. Nomor 2, nenek. Nenek adalah orang tua perempuan dari ayah atau ibu. 3, ayah adalah orang tua laki-laki. Ibu adalah orang tua perempuan. Nomor 5, kakak adalah saudara yang lebih tua. Adik adalah saudara yang lebih muda. Nomor 7, paman adalah saudara laki-laki dari ayah atau ibu. Bibi adalah saudara perempuan dari ayah atau ibu. Sepupu adalah anak dari paman atau bibi. Nah, di situ anak-anak ada pengertiannya ya. Jadi anak-anak harus tahu. Kakek itu siapa? Nenek, ayah, ibu, kakak, adik, paman, bibi, dan sepupu. Nah, bentuk yang dibuat untuk menggambar silsilah keluarga adalah bentuk-bentuk bangun datar. Ingat tidak? Dilihat. Ada segi 4, segitiga, dan lingkaran. Dilihat silsilah keluarga Udin, contohnya ayah itu berbentuk segi 4, kemudian ibu berbentuk segi 4 juga, Udin berbentuk lingkaran, dan adiknya berbentuk segitiga. Bisa digambarkan seperti ini ya.
Rahmat ayah berbentuk apa? Segi empat. Betul, Fatimah ibunya Udin, di situ silsilahnya berbentuk gambarnya segi empat juga. Kemudian Mutiara gambarnya segitiga dan Udin gambarnya lingkaran. Anak-anak masih ingat ya bangun datar? Iya, sip. Anak-anak harus terus belajar dan diingat-ingat bangun datar itu ada segitiga, segi empat, lingkaran. Nah, tadi kita sudah belajar ya. Silsilah keluarga, ada keluarga kecil dan keluarga besar. Keluarga kecil apa saja, siapa saja tadi? Iya, dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Kalau keluarga besar, siapa saja? Kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, adik, paman, bibi, dan sepupu. Nah, kita sudah belajar silsilah keluarga dan mengulas kembali bangun datar. Nah, itu saja anak-anak untuk tugas. Ustazah ingin anak-anak mengerjakan penilaian tema 3 subtema 4 yang sudah Ustazah kirimkan di grup WA ya. Anak-anak tetap semangat belajarnya. Kalau anak-anak masih bingung, silakan diputar lagi videonya atau boleh bertanya langsung dengan Ustazah. Nah, kita perlu ingat-ingat ya, kita perlu mengetahui silsilah keluarga kita. Kalau kakek itu siapa, nenek itu siapa. Tadi sudah Ustazah tuliskan pengertian-pengertiannya. Anak-anak, jangan lupa tetap belajar ya. Itu saja, terima kasih, tetap jaga kesehatan. Sholat 5 waktunya juga jangan pernah ditinggal, karena sholat itu adalah tiang agama ya. Jadi tetap harus beribadah. Terima kasih, jaga kesehatan. Ustazah mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.